kenapa ingin membantunya? Bab 272. Setelah begitu lama, Darlin pun mendesah, menyetujui ide Hendrik. Baiklah Hendrik. Hendrik juga ikut merasa lega. Darlin, kamu tunggu di rumah saja. Aku pergi lihat keadaan di luar. Ya, baiklah. Darlin menganggukkan kepala. Begitu Hendrik pergi, Perlina juga ikut merasa lega. Darlin, kamu membawa Derek, jangan begitu gegabah. Jen tahu kalau semalam aku bersama dengan Yos. Setelah berkata, Darlin langsung membawa Derek naik ke atas, meninggalkan Perlina yang terkejut. Pantas saja, si keji ini bagaikan anjing gila yang asal menggigit orang. Benar-benar hanya Yos yang bisa menahannya. Mengenai kabar mengenai Darlin, bagaikan banjir yang tidak bisa diselesaikan, dan juga seperti ombak yang begitu cepat menghilang. Masalah ini terjadi tidak sampai 3 jam. Ada orang yang menggunakan kekuasaan dan langsung menurunkan masalah Darlin ini. Bagaikan masalah ini hanyalah ombak di atas danau. Begitu cepat, sudah kembali tenang. Setelah Darlin mengetahuinya, dia juga merasa sangat heran. Dia mengira Hendrik yang membantunya menyelesaikan masalah ini. Namun, saat Hendrik ingin pergi melapor, surat kabar yang mengabari berita ini malah mendapatkan kabar kalau semua berita mengenai Darlin sudah diturunkan. Begitu mencari tahu, ternyata ada orang yang menggunakan kekuasaan dan menyuruh mereka untuk menarik kembali semua koran yang mereka keluarkan. Tidak perlu memikirkan, tidak ada lagi orang kedua selain Yos yang akan membantu Darlin seperti ini. Wajah Hendrik pun berubah. Akhirnya tidak mengatakan apapun dan pulang. Tidak peduli Yos menggunakan cara seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini, dia tidak ingin Darlin mengetahuinya. Oleh karena itu, Darlin langsung merasa kalau Hendrik yang membantunya menyelesaikan masalah ini. Orang yang paling marah tentu saja adalah Jen. Dia sudah menghabiskan berapa banyak uang dan relasi. Koran baru dikeluarkan, tidak sampai setengah hari sudah diturunkan orang. Dia pun menelpon untuk mengancam mereka. Akhirnya malah mendapatkan jawaban kalau latar belakang orang itu lebih kuat darinya. Mereka lebih baik mengkhianati keluarganya dan tidak ingin mengkhianati orang ini. Di kota Ledong, selain Hendrik hanya tersisa Yos. Dia tidak percaya Hendrik sehebat itu bisa menurunkan masalah ini. Yang tersisa adalah orang yang dia cintai. Setelah Jen mengetahuinya, dia hampir menyemburkan darah. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Langsung pergi ke kantor mencari Yos. Tidak peduli bagaimana sekretaris menasihatinya, dia langsung mendorong pintu dan masuk. Di dalam selain ada Yos, juga ada seorang pria asing dengan wajah boneka. Jen melihat benar-benar ada orang lain. Ekspresi marahnya langsung berubah menjadi ekspresi menyedihkan. Yos, pria dengan wajah boneka itu adalah Rapa. Begitu melihat Jen yang menangis, dia langsung bersandar di sofa seperti melihat pertunjukan menarik. Membuka matanya dengan besar dan melihat mereka berdua. Hingga sepasang tatapan dingin yang tidak senang menatapnya, dia barusan dengan patuh memalingkan wajahnya. Dasar pelit, dia hanya ingin melihat sedikit gosip saja tidak bisa ya? Yos dengan tidak senang mengerutkan dahi melihat kelakuan Jen ini. Dengan suara yang dingin dan bertanya, "Ada masalah?" Jen melirik Rapa. Sepertinya sedang mengatakan ada orang luar. Dia sulit mengatakannya. Tapi melihat wajah Yos yang dingin, seperti ingin dia segera pergi
kalau tidak ada urusan. Jen pun dengan tidak rela berkata, "Yos, kenapa kamu melakukan ini?" "Kekanak-kanakan." Suara Yos terdengar serius. Mendengar rencana yang dia rencanakan dengan sungguh-sungguh di tatapan pria hanyalah sebuah tindakan yang kekanak-kanakan. Rasa sedih yang disembunyikan di hatinya pun muncul. Juga tidak peduli ada orang yang melihat mereka. Air mata langsung menetes. Terlihat sangatlah menyedihkan. "Yos, apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Aku sudah tahu mengenai masalahmu dan si keji itu." Tatapan Yos begitu dingin bagaikan akan segera membeku. Dengan nada yang berat terdengar berbahaya. "Perhatikan ucapanmu. Apakah yang aku katakan salah? Kamu jelas-jelas bersama denganku, malah pergi membuka kamar dengannya. Yos, apakah di dalam hatimu masih ada diriku?" Jen berkata dengan sulit sambil memegang dadanya, lalu berkata lagi, "Aku bisa berpura-pura tidak tahu, tapi apakah aku tidak memiliki hak untuk marah?" Rapa mendengar dengan seru. Ternyata semalam terjadi hal yang begitu heboh. Kalau dari awal dia tahu, dia tidak akan bermalas-malasan dan ikut pergi meramaikannya saja. Tapi akting wanita ini buruk sekali. Jelas-jelas sudah sangat membenci, masih saja berpura-pura sedih. Yos tetaplah Yos, langsung menangkap intinya. Dengan wajah yang mengerikan, melihatnya dan berkata, "Kamu mencari orang untuk mengikutiku?" Melihat tatapan Yos yang dingin, Jen dengan ketakutan mundur beberapa langkah. Ini bukanlah akhir yang dia duga. Dia kira bagaimanapun Yos akan memperlakukannya dengan baik karena merasa bersalah. Dia melupakan hal ini. Nadanya jelas berbeda dengan tadinya yang begitu percaya diri. "Yos, tidak. Aku hanya mendengarnya dari temanku. Lagi pula, kamu jelas-jelas bersama dengan si keji itu." Walaupun dia mencari orang untuk mengikutinya, tapi tetap Yos yang duluan pergi membuka kamar dengan si Darlin yang keji itu kan? Yang salah adalah Darlin, bukan dirinya. Kenapa Yos masih begitu galak padanya? Temanmu yang mana? Menganggapnya adalah anak berusia 3 tahun ya? Menggunakan kebohongan yang begitu buruk untuk membohonginya. Jen merasakan suhu di sekitar menurun, menatap tubuh tegap yang terus mendekatinya. Dia mulai menyesali kenapa dia begitu gegabah dan datang menanyakan hal ini pada Yos. Tapi dia merasa sedih. "Yos, apakah kamu begitu tidak mempercayaiku?" Wajah Jen memucat. Dengan ekspresi yang sudah hampir pingsan berkata kepada Yos. Rapa duduk di sofa dan sudah hampir memutar bola matanya. Setelah ketahuan, tadinya yang begitu percaya diri langsung berpura-pura menyedihkan. Wanita ini juga tidak begitu bodoh ya. "Masalah Darlin, kamu yang menyebarnya." Langkah kaki Yos sudah berada di hadapannya. Tubuh Jen tanpa sadar menunduk, membuatnya mengangkat kepala melihat pria yang dia kagumi. Saat ini malah membuatnya merasa ketakutan. Tapi karena pria yang begitu dingin dan kejamlah yang membuatnya tidak bisa melepaskannya. Cintanya, perhatiannya, kelembutannya, semua ini seharusnya adalah miliknya sendiri. Karena kemunculan Darlin, maka semuanya menjadi seperti ini. "Yos, aku benar-benar sangat mencintaimu. Aku tidak bisa kehilangan dirimu." Tatapan gelap Yos tertuju pada Jen. Jarak di antara mereka semakin dekat. Jen bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya yang menjadi semakin cepat. Di saat dia mengira Yos akan bermesraan dengannya, Yos pun berhenti. Melihat tatapan Jen,
dengan dingin dan kejam berkata, "Jangan mencoba untuk menantang batas kesabaranku. Kalau membiarkanmu mengetahui kamu mencari orang untuk mengikutiku lagi, jangan salahkan aku begitu kejam." Saat itu, roh Jen bagaikan ikut gemetaran. Dia tidak mungkin berani mencurigai ucapan Yos.